Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11, bertumbuh menjadi pusat perdagangan tidak hanya antar pulau tetapi juga meluas ke berbagai negara. Gresik sendiri merupakan kota pelabuhan dan perdagangan yang berkembang sejak Nusantara menjadi titik simpul perdagangan internasional di kawasan paling timur benua Asia yang semakin lama semakin ramai. Komunitas-komunitas sosial baru yang terbentuk dan semangat pribumi yang berbeda dengan semangat kebangsawan di sentral Jawa membuat kota Gresik berkembang menjadi kota pelabuhan, kota perdagangan, serta peradaban baru. Hal inilah yang menyebabkan kota Gresik tumbuh dan berkembang dengan masyarakat yang multikultural dan multietnis. Perannya sebagai kota dagang mulai berkembang sejak pertengahan abad ke-14, seirama dinamika kota-kota dagang lainnya di Nusantara yang terkait dalam jaringan perdagangan dunia. Lahirnya Gresik sebagai kota dagang dunia dan kota pelabuhan disebabkan oleh posisi Gresik yang strategis sebagai kota pelabuhan karena didukung keberadaannya di pantai utara Laut Jawa yang menjadi jalur utama perdagangan Nusantara dan internasional. Selain itu, sumber daya alam yang melimpah menjadikan kota Gresik sebagai target oleh bangsa Eropa untuk mengambil kekayaan kota Gresik, terutama rempah-rempahnya. Sejarawan Belanda H.D. de Graaf pernah menulis bahwa pada 27 April 1602, Laksamana Jacob van Heemskerk telah dikenal berlabuh di Gresik. Disinilah ia mendirikan sebuah kantor dagang Belanda yang pertama di Jawa Timur. Tetapi karena kurang berhasil, maka tahun berikutnya didirikan lagi sebuah kantor di Gresik oleh Laksamana Wybrandt van Werwijk pada 25 November 1608. Pada saat itu, wilayah Bedilan Gresik dalam kekuasaan Raja Surabaya yang berkedudukan di Sidokare atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Sidoarjo. Kantor dagang Belanda itu berdiri atas izin dari raja dengan janji sang raja tidak akan menarik bea cukai dan pajak, tetapi dengan syarat Belanda dilarang untuk mengganggu orang Portugis. Karena setahun sebelumnya, salah satu kapal Van Heemskerk pernah merampas sebuah kapal perang Portugis di pelabuhan Gresik, sehingga raja tidak menyukai hal itu. Dirk van de Ven adalah seorang ahli permata termasyhur yang juga akrab dengan orang Jawa, diangkat sebagai kepala kantor dagang Belanda. Kantor itu bertahan hingga 1615. Meskipun demikian, dengan adanya kantor Belanda di kota pelabuhan terbesar di Jawa itu, menjadikan kapal kompeni sering berlabuh, sehingga meningkatkan arus berita dari pedalaman terkait peperangan yang direncanakan oleh Panembahan Krapyak. Saat ini, kantor dagang Belanda tersebut sudah mengalami banyak perubahan. Yang dulunya menjadi pusat perdagangan, sekarang lebih dikenal warga sebagai kantor pos. Demi mempertahankan wilayahnya, Belanda pun mendirikan gudang sekaligus pabrik senjata api yang dalam bahasa Jawa disebut bedil. Dari pabrik bedil itulah muncul nama desa Bedilan yang sekarang berubah menjadi Kelurahan Bedilan. Nama Bedilan berasal dari kata bedil yang artinya senjata api.
Pabrik bedil di wilayah Bedilan tersebut merupakan yang terbesar di Jawa. Sementara itu, pabrik Mesio dibangun di Semarang. Tempat produksi senjata api tersebut dilengkapi barak atau tangsi militer yang dikendalikan Belanda. Bahkan, banyak pula warga pribumi yang direkrut dan rela mengabdi menjadi bagian militer kekuasaan Belanda. Di Bedilan pula lah berdiri tangsi Belanda yang dihuni oleh Londo Ireng, alias warga asli sanalah yang menjadi tentara Belanda. Bahkan Brook alias Pelabuhan Gresik yang pernah berjaya pada zamannya termasuk dalam wilayah Bedilan. Tentang Pelabuhan Gresik ini, seorang sejarawan asal Portugis bernama Tom Pearce menyatakan keberadaan bandar ini secara puitis, bahwa Pelabuhan Gresik adalah mutiara Pulau Jawa. Ketika Gubernur Jenderal Peter Bot pada 14 September 1613 tiba di Bedilan Gresik, ia mendengar dari petugas di Pelabuhan Gresik bahwa 14 hari sebelum kedatangannya, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1613, Gresik telah dikuasai dan dibakar oleh Mataram Raya. Gedung-gedung diratakan dengan tanah, termasuk tembok-tembok loji atau Jalan Basuki Rahmat. Bahkan, Pelabuhan Jortan atau Jaratan dekat Pulau Mengare juga rata dengan tanah. Setelah menjadi tempat pabrik bedil dan markas Belanda, gedung tersebut diambil alih menjadi Kodim, hingga sekarang dialihfungsikan sebagai gedung DPRD. Saat ini, mencari desa Bedilan Gresik paling mudah karena secara geografis terletak di samping alon-alon kota Gresik, di mana masih banyak dijumpai gedung-gedung kuno dan antik pada zaman Londo, termasuk wilayah Loji dan Pelabuhan Gresik. Berikut penjelasan dari Pak Mahsun selaku Ketua RT dari Desa Bedilan. Dulu pabriknya di situ, pabrik bedil ya. Tahu bedil ya? Tahu, senjata. Iya. Nah, tapi pabrik amunisinya, pelurunya itu di Duren, Malang. Jadi tidak bisa langsung pakai gitu. Itu ceritanya begitu. Makanya kemudian saya jadi bedilan. Dan memang zaman Belanda dulu itu kan daerah sini ini kan memang daerah Belanda. Situ kan SMA NU1 itu dulu kuburan Londo. Makanya sini kampungnya namanya Kampung Londo. Kampung Makam Londo. Ini rumah-rumah juga peninggalan Belanda. Cuma ini itu sudah direnovasi, sudah bagus itu sekarang. Jadi ya masuk ujung sana. Iya, ya. Dan sebenarnya masih banyak sudah dipugar-pugar ini. Memang sudah waktunya dipugar. Dulu itu pernah ada ini pembumi hangusan Gresik rencana begitu. Karena dia itu adanya di pelabuhan. Dulu itu saya waktu kecil saya bisa menemukan itu. Ada tiang listrik itu lobang. Saya dibilang ini lobang ini adalah ditembak oleh Belanda. Karena waktu itu ketika ada Belanda sana, bahasanya orang dulu itu diece-ece karo wong. Ya dingin. Ngamuk akhirnya terus dibunuh. Tapi ya cuma itu tidak sampai terbakar. Ada upaya pembakaran pembumi hangusan Gresik, tapi ternyata kelihatannya terbakar hangus habis, kenyataannya tidak. Dulu, kawasan Bedilan menjadi tempat yang cukup berpengaruh bagi Belanda, mulai dari markas, kantor perdagangan, pabrik dan gudang senjata, hingga makam.
Dan saat ini, kawasan Bedilan dimanfaatkan masyarakat Gresik dari berbagai aspek, seperti tempat wisata, kawasan tempat tinggal, kawasan yang dulunya menjadi makam bagi rakyat Belanda menjadi lembaga pendidikan, kantor pos, gedung DPRD, dan masih banyak lagi.